satu Ramadan itu. Luar biasa. Ibadah wajib yang paling besar pahalanya lagi. 1 bulan penuh maksimal. Gitu. Kemudian juga bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dalam satu ibadah bertumpuk sekian banyak fadilah. Ingat, jangan pernah nodai puasa kita dengan dosa. Ini teman-teman yang masih suka nonton TV, sibuk dengan habisin waktu di depan TV, tetap nonton gosip, tetap nonton auratnya orang, habisin waktu jalan di mall tiap hari cuma berapa jam, hanya tunggu buka puasa. Untuk apa ini? Apa manfaatnya? Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak berzikir? Kenapa nggak dengar majelis ilmu? Untuk apa? Akhirnya terikutkan dengan dosa. Dengarkan baik-baik hadis Nabi SAW. Man lam yadha' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yadha' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, hal yang sia-sia, ya, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Gak dinilai sama Allah SWT. Percuma, biar lapar, biar haus, tapi tetap bohong, gak ada gunanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Fa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im." Kalau seandainya kalian sedang ikuti program puasa, jangan pernah rafath. Rafath ini ngucapin kata cinta, kata sayang, kata rindu dengan yang bukan pasangan halal. Sebulan penuh digodok supaya terbiasa lisannya tidak ucapin itu. Tulisan dan lisan. Ya. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia ketik, sama. Tidak dia ucapkan kalimat sayangnya, kalimat rindunya, semuanya ini kecuali kepada pasangan halal. Dikasih jadi syarat puasa ini. Kalau kalian sedang puasa, jangan pernah rafath. Kalau sama pasangan boleh. Suami istri boleh mengatakan sayang, cinta segala. Tapi kebanyakan orang kan dilakukan di luar Ramadan, umumnya dengan pasangan yang tidak halal. Maka di Ramadan dilatih dia sebulan penuh supaya tidak melakukan itu. Jadi berhenti total nanti. Wala yafsuq. Fusuk ini menyentuh secara fisik, kayak memegang, memeluk, mencium. Jangan sampai fusuk, kata Nabi SAW. Wala yajhal. Dan jangan buat hal yang bodoh-bodoh, sia-sia, buang-buang waktu. Duduk nonton sinetron ke sinetron, film ke film. Gak ada gunanya, tetap lihat auratnya orang lain. Berhenti, coba kontrol. Lagi pengen tahan. Karena sabar itu masuk dalam 2 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita kalau disuruh sholat malam, memang butuh kesabaran, masih ngantuk, bangun tapi. Kita mau sedekah, kita juga perlu duitnya, tapi disitulah butuh kesabaran. Kita mau apalah ya, beraktivitas, tetap saja ada hubungannya dengan, misal lagi meeting, lagi apa, azan, sholat, tetap harus sabar. Begitu juga pada saat ada godaan untuk melakukan kemaksiatan, ya sabar. Betul memang menggoda, coba sabar. Maka ini dilatih semua di bulan Ramadan. Jangan buat hal yang sia-sia. Bukan tidak boleh ke mall Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh ke mall. Tapi untuk apa kalau tidak ada sesuatu tujuan? Ada orang dari pagi sudah keluar. Maaf terutama ibu-ibu nih. Dari pagi duduk di mall. Mall buka dia yang paling pertama masuk. Kenapa? Bulan Ramadan. Suami lagi kerja. Pulang dari kantor nanti jam 9 malam. Ya udah duduk di mall, muter-muter dari toko ke toko, pegang bajunya orang, nggak beli, inilah, itulah. Hanya buang waktu. Duhur, wah masih lama. Jalan lagi, muter-muter lagi. Nah selama berapa jam dengar musik itu dosa. Ya, lihat auratnya orang banyak kemungkaran dosa. Ada juga orang banyak yang makan di sana. Kenapa kalau duduk di rumah coba? Aman. Mau tidur ngantuk bisa, mau baca Quran bisa, mau dengerin pengajian bisa, habisin di situ. Mestinya, ya, mestinya begitu. Baik, puasa ini adalah ibadah yang paling inti teman-teman sekalian dan fokus di situ. Pahalanya paling besar tadi saya sudah bilang,
kalau dilakukan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya mengampuni dosa, jangan pernah nodai dengan dosa-dosa sebagaimana sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, fa in sabbahu ahad, kalau ada orang yang mau ajak dia bertengkar atau ngajak dia berbuat maksiat, falyakul inni mru'un shaim. Dia harus langsung jawab, saya sedang ikuti program puasa. Nggak ada semua itu. Habis maksiat, sudah habis ceritanya, nggak ada lagi. Kalau akan tiba Ramadan ini, baginda Nabi SAW, teman-teman sekalian, selalu senyum, gembira, terlihat dari raut wajah beliau SAW, lalu mengumpulkan sahabat lalu berkata, hai manusia, telah tiba pada kalian sekarang bulan yang penuh dengan berkah. Berkah ini teman-teman, berkah makanannya, berkah minumannya, berkah waktunya, berkah pendapatannya, diberkahi semua sama Allah. Di bulan Ramadan, biar orang nggak makan sahur, dia bisa puasa sampai maghrib. Maghrib pun makan sedikit, masih bisa, kuat, diberkahi sama Allah. Waktu rasanya lama, karena sudah tidak ada program duduk gosip sama teman-teman makan siang, nggak ada waktu lagi. Paling jauh kalau orang buang waktunya tidur karena ngantuk, biasanya begitu. Tapi kalau enggak, dia maksimalkan dengar pengajian. Ada beberapa kantor, masya Allah bagus, habis duhur ada pengajian, dibuatin, gitu kan, program. Jadi akhirnya jadi terikut dengan program-program ini. Kata Nabi SAW, bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat ini kasih sayang Allah ya. Ini rahmatnya Allah terbukti dengan hadis yang lain. Kata baginda Nabi SAW, kalau tiba Ramadan, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, semua syaitan yang buruk diikat, dibelenggu, bukan diikat, dibelenggu. Beda. Kalau ikat bisa satu tali saja, kalau belenggu itu diputar-putar-putar sampai tidak bisa bergerak. Kalau leher orang dibelenggu, dipasangin besi yang seukuran dengan lehernya, nggak bisa bergerak. Semua syaitan-syaitan jahat dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Dalam riwayatnya dikatakan, sungguh orang yang rugi adalah orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan belum diampuni dosanya. Pernah Nabi SAW, teman-teman sekalian, bilang tiba-tiba, amin, amin, 2 kali. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa anda bilang amin nih? Ada apa ini? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepada saya. Dan Jibril berkata, hai Muhammad, aminkan. Siapapun di antara umatmu yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua dan sampai mati, tidak sempat atau tidak bisa membawanya masuk surga. Ini orang bodoh nih, nggak berbakti. Bilang amin, amin, kata Nabi SAW. Jelas-jelas cuma siapin minum, siapin makan, penuhi kebutuhan, temani ngobrol, mati masuk surga tuh. Temanin orang tua. Maka orang konyol nih. Lalu kata Nabi SAW dan Jibril juga berkata, aminkanlah hai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang mendapatkan Ramadan, kemudian dia belum bisa mendapatkan manfaatnya. Bodoh nih orang. Kalau sudah bulan Ramadan, semua orang puasa. Kita ke Afrika, Muslim sana puasa. Kita ke Amerika, Muslim sana puasa. Kita ke Saudi, Muslim sana puasa. Kita di negeri Asia, Muslimnya semua puasa. Semua orang puasa. Lalu kapan anda kalau tidak puasa Ramadan mau puasa? Semua orang sholat malam tarawih, di mana-mana semuanya orang kerjakan. Lalu anda kenapa nggak kerjain? Kalau Ramadan tidak dikerjakan, kapan lagi kita mau kerjakan? Jelas sekali. Gitu kan. Maka harus difahami nih teman-teman sekalian. Nah, rahmat Allah di sini masuk di tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Fahamin 3 poin ini ya. Kalau pintu surga dibuka teman-teman sekalian, ada muncul pertanyaan kecil. Apa manfaatnya pintu surga dibuka sementara kita belum bisa masuk? Apa manfaatnya pintu neraka ditutup? Neraka juga belum bisa kita lihat. Maka ulama coba menjelaskan teman-teman sekalian, dimaksud pintu-pintu surga yang 8 dibuka dan pintu neraka yang 7 ditutup adalah dibuka pendaftarannya. Kalau ada orang mau kerja di perusahaan,
Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari dibuka pendaftaran. Siapapun yang bawa kertas berkas diterima jadi pegawai. Ini sekarang saya iklanin ke Bapak Ibu. 1 Ramadan 6 Juni nanti terbuka surga gratis. Ikuti program Ramadan. Maka dibuka tuh, bawa berkas-berkasnya yang benar. Maka diterima. Dan ditutup semua pintu neraka. Maksudnya tidak ada pendaftaran di neraka, tutup neraka itu. Biar orang buat salah nggak masuk neraka. Sampai dalam hadis yang lain dijelaskan, kalau tiba Ramadan, kata Nabi SAW, ada malaikat-malaikat Allah berseru dari langit. Wahai pelaku kebaikan, yang suka patuh-patuh nih, ayo cepat tinggikan derajatmu di surga. Lipat gandakan segera pahalamu, segera ibadah. Kesempatan, pintu surga lagi dibuka. Dan wahai pelaku keburukan, berhenti, segera berhenti, kesempatan. Neraka lagi ditutup. Kalian bisa selamat dari situ. Gitu. Jadi diingatkan. Plus, syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu ini teman-teman. Maaf, 9 dulu masuk surga neraka. Ada juga pemahaman teman-teman. Ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Begitu hadisnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Utkum minan nar maksudnya. Dan itu berlaku setiap malam di malam-malam Ramadan. Jadi ulama menjelaskan kepada kita, setiap orang di antara kita sekarang punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman dan beramal saleh, dia masuk surga, dia langsung menikmati tempatnya. Tapi kalau dia fasik, muslim lebih banyak dosanya, harus masuk neraka dulu, dia tempati tempatnya di neraka tuh. Disiksa di tempat dia. Nanti selesai baru dia masuk ke surga. Kalau orang kafir, tempatnya di surga dikasih orang-orang beriman, tempat dia di neraka dia pakai selamanya. Makanya ada istilah itqum minan nar, pembebasan seseorang. Jadi tempatnya di neraka itu dihabiskan, tidak ada lagi tempatnya di neraka. Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Hadis ini sekaligus saya ingatkan, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Sementara hadis yang lain, ada hadis yang lemah yang selalu disebut-sebutkan ini. Bahwasanya Ramadan itu 10 pertamanya pengampunan, 10 keduanya rahmat, 10 ketiganya bebas api neraka. Ini hadisnya lemah. Dan setiap hadis lemah kalau bertemu dengan hadis sahih harus ditinggalkan. Karena hadis yang tadi yang saya bilang lemah ini menyebutkan pembebasan api neraka itu hanya di 10 terakhir Ramadan. Sementara hadis sahih mengatakan setiap malam ya, pembebasan dari api neraka. Jadi ditutup neraka itu. Kesempatan Ramadan, hapus nama kita dari neraka. Ikuti programnya. Dan semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Kalau saya lagi lomba lari dengan musuh, rival saya teman-teman sekalian. Lalu musuh saya itu dibelenggu ya. Jadi dililitin banyak. Dari telapak kakinya sampai ke pahanya. Gak bisa bergerak, belenggu. Saya biar jalan santai, menang gak kira-kira? Hah? Masih hidup gak ini? Gak ada sautan, gak ada nyari. Pasti saya menang. Karena dia dibelenggu. Iya kan? Jadi santai aja jalan bisa. Itu Ramadan. Karena syaitan yang selama ini sesatkan manusia, diikat, gak bisa buat apa-apa. Kita biar jalan santai, tetap menang. Ada orang bodohnya, ya. Maaf kalau ada yang pas kena ini, anggaplah diri anda begitu ya. Saya tidak tahu siapa yang seperti ini, tapi kalau ada orang banyak bodoh teman-teman sekalian, begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya ini salah tempat. Bukan Alhamdulillah saya siap jalankan program setelah sebulan digodok biasa puasa untuk puasa. Bukan saya setiap hari sudah sholat tarawih berarti saya sekarang harus jaga sholat malam. Bukan karena sudah sering baca Quran sekarang tinggal terapin baca Quran. Bukan. Alhamdulillah kena lepas dari penjara ibadah. Nah, Alhamdulillah nggak puasa lagi. Alhamdulillah nggak lagi sholat tarawih. Alhamdulillah nggak lagi mengaji. Alhamdulillah sudah boleh maksiat lagi. Nah, kembali lagi pacaran, kembali lagi buat ini, kembali lagi buat macam-macam. Ini tahmidnya salah tempat ini. Ya. Pujian kepada Allahnya salah tempat di sini. Mestinya orang kalau belajar mengemudi mobil,
Seminggu saja sudah pintar. Kalau sebulan itu sudah super pintar sebenarnya. Masa sebulan digodok biasa ibadah, setelah itu nggak pernah lagi sama sekali. Tadi bawa mobil, setelah pintar bawa mobil nggak pernah nyetir mobil. Bermanfaatkah kursusnya? Panggil seorang profesor ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, bayar sebulan penuh belajar. Setelah itu nggak pernah praktekin bahasanya. Bermanfaatkah? Seperti itulah banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, kita sebenarnya sudah dekat dengan garis finish itu. Ini kematian. Sudah dekat. Ramadan itu membuat apa? Kita seperti sedang punya, kalau di mobil itu ada mesin jet turbo, yang kita kalau Ramadan itu dipencet, itu kencang sekali larinya. Musuh kita ini ketinggal jauh, syaitan ini dibelenggu, diikat, nggak bisa jalan. Ada orang begitu tiba Idul Fitri, garis finish sudah depan mata nih, dia berhenti, nunggu musuhnya yang baru dilepas. Paham gak ini? Gak paham juga? Gak paham juga, mesti dicambuk. Jadi dia sudah, Ramadan sudah jauh sekali dia. Bayangkan ya, jarak antara kita sama syaitan, perjalanan 1 bulan. Jadi kalau syaitan masih di Jakarta, kita sudah di Surabaya tuh. Kalau jalan kaki. Ya. Jauhnya, jaraknya jauh. Kita sudah dekat garis finish nih. Ini kita tinggal terus gasnya, mati, udah aman sebenarnya. Karena sudah terbiasa dengan pola ibadah ini. Tapi begitu selesai Idul Fitri, syaitan kan sudah dilepas lagi. Nah syaitannya ini ngejar, berusaha mengejar. Dia nggak bisa ngejar kalau orang itu nggak matiin mesin jetnya tadi. Terus saja dia jalan sampai dia mati, sampai garis finish gitu. Ada orang nggak, mesin jetnya dimatiin, dia nunggu ngopi di situ sampai syaitannya datang lagi. Nah, syaitannya lumbahin dia akhirnya, gitu kan? Akhirnya kembali lagi kepada kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran karena syaitannya sudah dekat sama dia. Makanya setelah Ramadan itu musuhnya kita luar biasa. Karena syaitannya lagi dibelenggu. Sudah difahami nih ya? Alhamdulillah. Anggaplah faham. Apa boleh buat? Kalau nggak faham pun nggak mungkin saya ulang-ulangi terus. Yang jelas di sini Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi SAW tadi mengatakan telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, gitu kan? Rahmatnya sudah saya jelaskan tadi. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka tutup dan syaitan dibelenggu. Allah yang maha mulia dan maha tinggi melihat persaingan kalian di bulan Ramadan itu dan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Maka tunjukkan yang terbaik untuk Allah. Kalau biasa sedekah 10.000, 1 juta, 100.000 harus meningkat. Kalau dulu baca Quran cuma berapa lembar harus mengkhatamnya, lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu sholat masih sering telat, ini sudah tidak ada telatnya lagi Ramadan. Terus dia maksimalkan. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang celaka, orang yang bodoh, orang yang telah mendapatkan Ramadan kemudian pergi dan tidak mendapatkan manfaat. Jadi hadis Nabi SAW jelas. Amal ibadah yang kedua, program yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat malam, ya, sholat tahajud, ya, sholat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat tahajud sama saja. Sama saja ini. Istilah saja yang berbeda-beda. Tarawih artinya santai. Artinya santai. Kenapa? Karena kita setelah sholat ba'diyah isya, udah bisa langsung sholat malam. Kan itu. Kalau di hari-hari selain Ramadan, kita dianjurkan kerjakan di akhir malam atau tidur dulu lebih afdal, gitu kan? Kalau Ramadan enggak, memang lebih afdal habis sholat ba'diyah isya langsung sholat. Karena Nabi SAW praktekin itu. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW besok memasuki Ramadan beliau sholat habis ba'diyah isya sholat dan ada beberapa sahabat yang ikut bersama beliau. Lalu tersebar besok awal Ramadan tersebar berita kalau Nabi SAW semalam sholat malamnya dimajukan, sholatnya sampai 11 rakaat, berarti sholat malam. Maka besok hari pertama Ramadan, malam kedua tarawih, para sahabat ngumpul semua di masjid Nabi. Nabi SAW tidak keluar sampai azan subuh. Akhirnya pas azan subuh Nabi SAW keluar, kemudian mengimami mereka sholat, habis subuh Nabi SAW khutbah. Setelah tahmid dan salawat untuk beliau SAW, beliau mengatakan, saya tahu semalam kalian nunggu saya.
Dan saya sengaja tidak keluar. Karena kalau saya keluar mengimami kalian lagi seperti kemarin, maka ini menjadi wajib buat kalian. Artinya silahkan kerjakan, tapi jangan saya terlibat, karena penentuan hukum ada di tangannya Nabi SAW. Bisa jadi wajib, artinya silahkan kerjain. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Umar bin Khattab mengerjakan secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah praktekin, tidak melarang sahabat ikut gitu. Baik. Sholat tarawih yang dikatakan santai tadi karena kita bisa kerjakan habis ba'diyah isya. Dan ini hikmah yang paling utama kata ulama, agar minimal di setiap buku amalnya seorang muslim, di setiap buku amalnya seorang muslim tercatat sholat malam setahun sekali, minimal itu. Dengan adanya tarawih, orang yang malas sholat tahajud dalam 11 bulan, nggak pernah tahajud sama sekali, maka dengan adanya tarawih, kesempatan di buku amalnya tercatat itu. Pernah sholat tahajud walaupun cuma sekali sebulan, walaupun cuma sekali setahun gitu. Dalam Ramadan itu. Itu hikmah yang paling utama. Karena sholat malam adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Gitu kan? Kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah, sholatul qiyam. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian. Maka jangan sia-siakan ini. Sholat tarawih mau 11 rakaat atau 23 rakaat tidak ada masalah. Jangan ribut-ributan di sini, jor-joran di situ, nyalain si fulan, nyalain si fulan. Sholat tarawih itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Tidak dikerjakan pun tidak masalah. Betul kehilangan fadilah. Tapi lalu untuk apa ribut dengan 11 atau 23? Saya akan jelaskan supaya lebih paham. Teman-teman sekalian, riwayat yang menyebutkan tentang dalam riwayat Bukhari bahwasanya baginda Nabi SAW kata Aisyah tidak pernah menambah 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Kan riwayatnya begitu. Maka ada pendapat ulama yang saya bahasakan, pendapat pertama mengatakan berarti sholat malam sepanjang hidup kita hanya 11 rakaat, tidak boleh lebih. Karena Aisyah menceritakan seperti itu radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah lebih di Ramadan, di luar Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, lebih daripada itu. Itu jumlah bukan dipatok, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang pengalaman dia yang dia tahu pada saat Nabi SAW lagi nginap di rumahnya. Nabi kan poligami, istri beliau 11 orang, dan berarti setiap orang 1 malam. Cuma Aisyah mendapatkan 2 malam karena Ummu Salamah radhiyallahu anha menghadiahkan malamnya untuk Aisyah. Artinya Nabi SAW ketemu dengan Aisyah setiap 9 malam, per 9 malam. 9 malam baru nginap lagi, 9 malam baru nginap lagi. Aisyah menceritakan malam yang Nabi sedang ada, karena sholat tahajud ini sholatnya dikerjakan kapan? Malam hari. Berarti ceritanya tentang malam hari. Aisyah menceritakan tentang malam mabitnya Nabi pada beliau. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang tegas sekali dengan bid'ah, nggak main-main itu. Dan jangan lupa, salah satu daripada anaknya Umar juga Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Waktu Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau melihat orang lagi di Masjid Nabawi berserakan, di sana ada yang duduk, di sana ada yang sholat, di sana ada yang sholat. Umar lihat ini jadi fitnah nanti nih. Masing-masing sholat sendiri-sendiri, karena sholat malam sholat sendiri-sendiri aja. Maka sama Umar digabungin. Kalau Rasulullah pernah sholat, kemudian orang lain ikut, dibiarin oleh Nabi SAW. Sholat berjamaah. Dan perlu digarisbawahi ya, perilaku Umar bin Khattab ini sangat kuat karena 2 hal. Pertama, ijma'nya sahabat. Karena waktu Umar bin Khattab kerjakan, tidak ada satu sahabat pun yang menegur itu. Dan itu menandakan ijma', kesepakatan. Dan kesepakatan sahabat ini adalah sesuatu yang paling kuat. Mereka sudah sepakat dengan itu. Nggak ada yang selisih dengan Umar radhiyallahu anhu. Kalau salah pasti ada yang negur. Sahabat itu tidak melihat siapa orang ini, kalau salah dia langsung tegur. Enggak, Rasulullah bilang begini loh. Umar bin Khattab pun biasa diingatkan oleh para sahabat yang lain kalau memang ada sesuatu yang ya Nabi SAW mereka tahu melarang atau memerintahkannya.
Tapi ini enggak, ijma. Semua sepakat. Yang kedua, ada hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Dan Umar termasuk salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidin. Gitu kan? Dan juga kata ulama pendapat kedua ini, Umar bin Khattab bukan mustahil berpegang pada hadis juga yang sahih riwayat Bukhari, qiyamul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maknanya tidak ada batasnya. Selain makna utamanya adalah maksudnya 2 rakaat lebih afdal salam, 2 rakaat lebih afdal salam, begitu. Ya. Tapi juga maknanya adalah tidak ada batas. Maka Umar bin Khattab mengerjakan 23 rakaat. Dan sekarang di Saudi tidak ada perselisihan. Lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Berapa rakaat mereka sholat? Hah? Mana suaranya ini? Senyap, hilang. Belum tiba Ramadan. 23 rakaat. Mekah sama Madinah sampai sekarang, dan fatwa ulama sudah jelas masalah itu. Boleh 2 rakaat pun boleh, 11 rakaat boleh. Jangan salahin orang yang 23. Karena sudah jelas fatwa ulama dan jelas pendapat ini. Saudi pun menerapkan Mekah dan Madinah sholatnya 23 memang. Dan biarin aja gitu kan. Bahkan fatwa ulama di Saudi sekarang membolehkan, pernah ditanya ke beberapa masyayikh, khusus 10 terakhir Ramadan. Kan di 10 terakhir Ramadan kalau kita lagi umroh atau kita lagi di Mekah, Bapak Ibu kalau lagi umroh di akhir Ramadan, maka program di Saudi itu, di 2 masjid besar ini, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah yang menunjukkan rujukan umat Islam, itu mereka sholat tarawih 20 rakaat, tapi khusus 10 terakhir witirnya nggak ada. Witirnya ditunda di sholat malam di atas jam 12 malam. Ada lagi sholat malam 8 rakaat plus 3 witir. Jadi kalau digabung 31 rakaat. Pernah ditanya kepada para masyayikh, boleh nggak saya ikut tarawih yang 20 rakaat plus saya ikut lagi yang 11 rakaat malam? Jawabannya serentak, boleh, silahkan. Karena ada hadis Nabi, qiyamul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, selama mampu silahkan kerjakan. Ini sudah fatwa umum. Maka teman-teman sekalian kita harus pahamin masalah ini. Jangan berselisih dengan hal-hal yang tidak perlu di sini ya. Hormatin masing-masing. Kalau ada yang mau mengatakan berbuat pada pendapat pertama, hak dia. Jangan salahin orang yang pada pendapat kedua. Orang pendapat kedua jangan salahin orang pendapat pertama. Silahkan, gitu kan. Cuma memang kesempatan emas kita untuk yang memperbaiki atau memperbanyak amal. Ya sudah terlalu banyak tadi hujjah saya sampaikan ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Ya, fatwa para ulama tentang hadis Aisyah yang ditanggapin. Kemudian juga perilaku Umar bin Khattab yang jauh sekali tegas dengan bid'ah, dan ada salah satu anaknya Ummul Mukminin Hafsah juga di situ dan berpegang pada hadis qiyamul lail mathna mathna. Kemudian sekarang Saudi menerapkan dan sudah saya jelaskan panjang lebar dan seterusnya. Nah, saran saya begini, ini saran saya. Kalau Bapak Ibu mau sholat tarawih, kalau niatnya mau kerjakan yang 11 rakaat, maka cari masjid yang 11 rakaat. Kalau mau sholat yang 23 rakaat, cari masjid yang 23 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis lain. Bunyinya begini. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya, sampai imamnya bubar, man shallama imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Dicatatkan baginya sholat malam semalam suntuk. Nah, kalau kita masuk masjid yang 11 rakaat dan kita lihat 11 rakaat, imamnya sampai witir, lalu kita bubar, itu dapat pahala seperti habis sholat isya, ba'da isya, sholat malam, salam berdiri lagi, sampai subuh. Semalam suntuk kita seperti sholat. Tapi syaratnya harus sama imam bubar. Jadi kalau imamnya 23, kita bubar 11 rakaat, kita nggak dapat fadilah ini. Faham maksudnya? Ya. Tentu boleh, bukan tidak boleh. Sekali lagi ya, saya sudah pakai bahasa Indonesia yang jelas. Ya. Boleh kalau imamnya 23, kita 11 boleh, bukan tidak boleh. 2 rakaat pun boleh. Enggak sholat pun enggak berdosa, gitu loh. Ya. Jadi jangan dibesar-besarin. Tapi kita mau kejar, kalau mau kejar fadilah dapat pahala semalam suntuk sholat, memang sampai imamnya bubar. Artinya selesai sholat. Bubar ini bukan berarti dia keluar dari masjid ya. Sudah enggak sholat lagi. Udah witir 11 rakaat, kita juga 11 rakaat, dia sudah salam, kita berdiri.